Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia, Ketua Dewan Pembina GAPKI, Ketua Umum GAPKI, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Jumat 3 Maret 2023, kita dapat berkumpul bersama pada acara peresmian pembukaan Musyawarah Nasional 11 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Selanjutnya kepada keluarga besar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia dimohon untuk berdiri. Menyanyikan Mars GAPKI. Maju dalam satu wadah, membangun perekonomian
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Bapak Joko Supriyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH, Bapak Sekjen Kementerian Pertanian, Bapak Dirjen Perkebunan, Bapak Dirjen Tanaman Pangan, juga hadir Dirjen Prasarana Pertanian, Bapak Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, yang saya hormati Ketua Dewan Pembina GAVI Bapak Jufli J. Bahruni, Bapak Ibu, rekan-rekan pengurus GAPKI dari pusat dan juga rekan pengurus GAPKI dari cabang. Ini Pak Wapres, ini hadir dari Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kaltim, Kalsel, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi, dan juga hadir Pak Wapres, saya laporkan calon pengurus cabang Papua, Kabisang Papua. Saya yakin Pak Wapres memberi perhatian khusus kepada Papua, hadir pada hari ini. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan karunia-Nya pada hari ini kita semua diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga bersama-sama bisa menghadiri acara peresmian pembukaan Musyawarah Nasional GAPKI ke-11 di Istana yang megah ini. Kami mengajak kita semua juga menyampaikan salam sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita mendapat syafaatnya nanti di hari kiamat. Kami senantiasa mendoakan kepada Bapak Wapres, Pak Wakil Presiden RI, kiranya Allah Subhanahu wa taala juga terus memberikan kesehatan yang baik dalam mengemban tugas-tugas kenegaraan. Bapak Wapres yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Ma'ruf Amin yang telah menyediakan waktu pada kami GAPKI untuk membuka secara resmi Musyawarah Nasional GAPKI ke-11. Bapak Wapres juga pada tahun 2019 hadir juga di acara GAPKI di Bali, Pak, waktu itu, dan waktu itu adalah membuka acara Indonesia Palm Oil Conference atau GAPKI Conference di Nusa Dua Bali. Sekali lagi GAPKI, kami semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Wakil Presiden untuk keberlanjutan industri sawit nasional. Sebagai organisasi yang mengedepankan tata kelola dan sesuai dengan ADART organisasi, GAPKI akan menyelenggarakan Munas ke-11 di Bali pada tanggal 8 sampai 10 Maret 2023. Munas ini akan memilih pengurus baru, menetapkan program kerja dan penyempurnaan anggaran rumah tangga untuk 5 tahun mendatang. GAPKI sebagai asosiasi sektor hulu perkebunan kelapa sawit merupakan mitra pemerintah. Oleh karena itu, GAPKI terus fokus mendorong dan menjaga
kemajuan industri sawit nasional agar tetap mampu memberikan kontribusi yang maksimal, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja dan sumbangan devisa kepada negara. Selama 3 tahun kemarin, Pak Wapres, selama pandemi, industri kelapa sawit terbukti resilient, mempunyai resilient. Industri sawit tetap bertahan dan tetap kembali beroperasional dan bisa berkontribusi positif di dalam menghadapi pelambatan ekonomi akibat pandemi COVID pada waktu itu. Industri kelapa sawit terus berjalan dengan baik, bahkan di industri kelapa sawit dilaporkan tidak ada pemutusan hubungan kerja selama pandemi. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, tema Munas ke-11 kali ini adalah memperkuat kemitraan industri sawit sebagai pilar utama perekonomian nasional. Tema ini merupakan kelanjutan dan penguatan dari tema pada Munas ke-10. Waktu itu kita mengambil tema kemitraan dengan petani sawit demi kesejahteraan bangsa. Ini membuktikan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki komitmen dan konsistensi dalam membangun dan memperkuat kemitraan, khususnya kemitraan dengan petani sawit. Kemitraan dengan petani sawit ini adalah suatu keniscayaan, karena perusahaan dan petani pada dasarnya adalah satu rantai pasok yang tidak mungkin dipisahkan. Jadi kalau harga TBS turun, Pak Wapres, dan petani susah, sebenarnya perusahaan juga ikut susah. Ya. Sebaliknya kalau misalnya harga CPO naik, perusahaan senang, petani juga senang. Jadi itu yang akhirnya kita dengan petani itu memang tidak bisa dipisahkan. Kemitraan kali ini menjadi semakin penting dan bahkan mendesak, terutama karena pentingnya peningkatan produktivitas kebun milik petani. Gerakan peningkatan produktivitas kebun rakyat ini dilakukan dengan program Peremajaan Sawit Rakyat, PSR, dan Bapak Presiden Jokowi telah mencanangkan, ya Pak Dirjen pun ya, target 180.000 hektar PSR per tahun yang didukung oleh pendanaan dari BPDPKS. Oleh karena itu perusahaan perkebunan akan mengambil bagian dalam program ini melalui kemitraan dengan petani, baik melalui program PSR maupun program pendampingan teknis budidaya bagi kebun rakyat yang belum memasuki masa PSR. Bapak Wakil Presiden, kami yakin bahwa program kemitraan melalui PSR ini sejalan dengan prioritas pemerintah saat ini, yaitu penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, dan tetap menggiatkan investasi. Bapak Ibu sekalian, Bapak Wapres yang saya hormati, demikian yang secara singkat yang kami sampaikan. Dengan segala kerendahan hati, mohon kepada Bapak Wakil Presiden berkenan untuk memberikan arahan dan wejangan kepada kami para anggota GAPKI, perusahaan perkebunan sawit, dalam menyusun program kerja mendatang untuk mendukung upaya pemerintah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya kami mohon juga perkenan Bapak Wakil Presiden untuk membuka secara resmi Musyawarah Nasional GAPKI ke-11. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kami hormati, muliakan, banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang mewakili menteri lain,
ATR dan LHK yang sempat hadir, yang sama saya hormati Ketua Dewan Pembina, Ketua dan Pengurus GAPKI, dan seluruh anggota, Ketua Cabang GAPKI di seluruh Indonesia yang sempat hadir pada tempat ini, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Anung wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Izinkan saya yang pertama menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Wakil Presiden bisa memberikan tempat dan sekaligus akan membuka Munas GAPKI ke-11 di tempat ini. Kebiasaan saya memang Menteri tidak memberi sambutan, tapi mungkin kali ini karena masalah yang terkait dengan sawit atau GAPKI adalah sangat strategis, penting, dan saya sangat biasa kerja atas perintah Presiden, Wakil Presiden, dan memang ini menjadi strategi yang sangat dasar, sehingga saya kira pembukaan hari ini adalah mensimbolkan bahwa Bapak Wakil Presiden bersama Presiden dan negara, apalagi menterinya, harus all out dukung GAPKI. Persoalannya, harapan kita tentu sawit yang menjadi modal dasar bangsa ini. Sawit yang paling besar di dunia adalah Indonesia. Jangan karena kita semua ini menjadi turun gitu loh, menjadi makin jelek. Munas ini harus menjadi forum konsolidasi, konsepsi, arah dan target. Bapak Presiden minta kepada kita semua tentu dan bersama Bapak Wakil Presiden ada 180.000 menjadi target tahun ini. Ukuran dari GAPKI berhasil atau tidak itu salah satunya adalah ini, tentu bersama dirjen-dirjen kami, Bapak Wakil Presiden. Oleh karena itu saya sih tinggal menunggu perintah aja apa yang harus saya lakukan. Yang jelas bahwa tidak gampang membuat Indonesia seperti ini. Ini karena peranan yang sangat kuat negara melalui Presiden dan Wakil Presiden. Semua negara terpuruk, inflasinya meningkat di atas 8%, even Amerika. Kita di bawah 2% kemarin waktu mereka 8%. Di bawah 3%. Sekarang udah 5, sekian. Salah satu peranannya adalah pertanian, Bapak. Semua sektor turun, Bapak Wakil Presiden izin. Semua sektor. Yang naik cuma pertanian 16,42. Ekspor kita zaman Orde Baru pun tidak pernah menembus 15%. Tahun ini kita tembus 38%, Bapak Wakil Presiden. Nilainya tadi sudah disebut Ketua GAPKI 682 triliun. Naik dari biasanya hanya 200-300, Bapak Wakil Presiden. Dan ini target kita ini tahun, dan 2024 ya kalau target pertanian itu harus 3 kali lipat, Bapak. Jadi berarti dari 300 harus menjadi 1.000 triliun lebih. Ini harus kerja dengan GAPKI ini karena 97% itu dari perkebunan, di dalamnya adalah hampir 70% adalah sawit. Kalau sawit kita seriusi, lapangan kerja, PAD, dan tentu saja ya kita tidak kehilangan minyak goreng lah segala macam. Saya nunggu perintah Bapak Wakil Presiden, intinya GAPKI jangan jauh-jauh, dirjen saya perbantukan sepenuhnya, dan kita siap kerja untuk bangsa, untuk negara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada GAPKI di tempat ini, Bapak Wakil Presiden. Ini luar biasa, ini harus menjadi utang budi bagi Kementan dan Dirjen Perkebunan, kami semua, Bapak. Tentu juga kepada GAPKI atas kesempatan yang Bapak Wakil Presiden. Selamat bermusyawarah, ridha Allah bersama kita. Terima kasih yang mulia Bapak Presiden. Semoga tetap sehat dan memimpin kita semua. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Musyawarah Nasional ke-11 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia, Ketua Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Kelapa sawit merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bagi bangsa Indonesia yang patut kita syukuri. Kondisi tanah dan iklim Indonesia memungkinkan sawit tumbuh subur sehingga mampu memberi sumbangan positif terhadap perekonomian. Saat ini industri kelapa sawit menjadi salah satu tumpuan sumber pendapatan negara. Pada tahun 2022, divisa ekspor dari industri kelapa sawit mencapai 39,28 miliar US dollar, dan rekor ini rekor tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya mempunyai keyakinan industri sawit ke depan akan tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional. Sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia dipenuhi dari kelapa sawit, dan diperkirakan permintaan produk sawit untuk pangan atau oleofood akan mencapai 106,16 miliar US dollar pada tahun 2035. Sedangkan untuk industri oleokimia mencapai 190 miliar US dollar. Potensi ini harus kita manfaatkan dengan baik. Industri kelapa sawit juga mampu menyediakan lapangan kerja yang berlimpah bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Oleh karenanya, pemerintah terus meningkatkan tata kelola kelapa sawit, antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan tahun 2019 tahun 2024. Sasaran yang ingin dicapai antara lain peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, serta penguatan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Upaya-upaya ini dapat lebih cepat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan melakukan peranan terbaiknya, dan tidak terkecuali tentu peran GAPKI sebagai pelaku usaha. Hadirin yang berbahagia, di balik potensi besarnya industri sawit tidak luput dari tantangan dan kendala yang harus dipecahkan agar berkelanjutan kinerja industri kelapa sawit tetap terjaga. Untuk itu, pesan saya bagi anggota GAPKI maupun perusahaan besar dan industri kelapa sawit, pertama, supaya memperkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar, termasuk pada program peremajaan sawit rakyat. Kemitraan merupakan kata kunci dalam industri sawit, sekaligus elemen penting yang berkaitan dengan aspek persaingan usaha dan berkelanjutan industri ke depan.
Prinsip kemitraan yang didasari asas manfaat, berkelanjutan dan saling menguntungkan harus terus dipromosikan. Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat, tapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat. Yang kedua, melakukan pendampingan dan bimbingan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO lahan sawit rakyat. Langkah ini perlu ditempuh untuk ciptakan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan juga ramah lingkungan. Amanat Perpres ISPO harus dipenuhi oleh petani sawit rakyat pada tahun 2025. Namun faktanya memang sertifikasi ISPO untuk lahan kelapa sawit rakyat sejak tahun 2020 masih jauh dari realisasi. Kita juga ingin membangun kepercayaan dunia atas kualitas tata kelapa sawit Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan dan mengoptimalkan program CSR untuk masyarakat sekitar kebun, termasuk untuk lingkungan lestari, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat. Yang keempatnya, meningkatkan kepeloporan anggota GAPKI dalam mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga kelestarian alam setempat. Banyak daerah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi telah berkembang karena ekonomi kelapa sawit. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan agar ditingkatkan. GAPKI dapat bekerja sama membina dan membimbing pondok pesantren untuk melahirkan santripreneur di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit. Saya pernah lihat di Riau, saya pernah ikut panennya di Riau. Terdapat kurang lebih 34.000 pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang dan sekitar 44,2% pesantren punya beragam potensi ekonomi, mulai dari pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan, maupun vokasional. Saya juga berharap pola kemitraan antara petani kelapa sawit rakyat dan perusahaan akan dapat berkontribusi mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan. Data menunjukkan per September 2022 jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 juta jiwa atau sekitar 9,57% penduduk, dan jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dibanding di wilayah perkotaan. Terakhir, saya minta jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi, utamanya untuk penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan, serta percepatan program peremajaan sawit rakyat yang realisasinya masih belum memenuhi atau sesuai dengan target, supaya ada percepatan. Hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus GAPKI yang telah mendarmabaktikan segenap sumber daya bagi perkembangan kelapa sawit Indonesia. Harapan saya, pengurus baru nanti yang terpilih akan terus giat berkarya dan membawa lebih banyak kemajuan, tidak saja bagi GAPKI, tapi juga kemajuan perkelapa sawitan
di Indonesia secara keseluruhan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional ke-11 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya, pertolongannya, dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menuju tempat pemukulan gong. Selanjutnya kami mengundang Menteri Pertanian, Ketua Dewan Pembina GAPKI, Ketua Umum GAPKI, dan Ketua Organizing Committee Munas 11 GAPKI untuk mendampingi Bapak Wakil Presiden. Baik, sesaat lagi kita akan saksikan bersama pemukulan gong yang akan kami pandu dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan ini, acara Munas ke-11 GAPKI telah resmi dibuka. Kami ucapkan terima kasih dan berkenan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Afrijan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ini akan saya pandu secara Islam. Bagi Bapak dan Ibu yang beragama lain, kami persilahkan untuk mengikuti menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yakum mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali julikal karimi wa azimi sultani. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana, taqabbal minna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina ya Allah ila siratil mustaqim. Allahumma hdina ya Allah ila siratil mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna jama'ana jama'a malhumah wa ja'al niyatana niyatal mukhlisin wa ja'al amalana hadza amalan salihah. Allahumma ja'al GAPKI Indonesia jamaatal mubarakah li baladina Indonesia ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma hdina ya Allah ila siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara peresmian pembukaan Musyawarah Nasional ke-11 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan berfoto bersama di halaman depan Istana Wakil Presiden. Dan kami persilakan kepada Bapak dan juga Ibu untuk mendahului menuju tempat foto bersama.